Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri darain. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala afdhalil mursalin nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, keluarga tercinta hanya karena Allah Ta'ala, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam Selasa di pekan ini, tanggal 15 Safar 1446 Hijriyah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pendalaman kitab ini. Kitab Manhajil Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidati, dan insya Allah akan memasuki pembahasan yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah berkenaan dengan wafatnya al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Keluarga sekalian, di sebahagian usaha demi memetik apa? Al-fawaid, memetik berbagai faidah berkenaan dengan berbagai ujian, cobaan, dan musibah yang menimpa al-Imam Asy-Syafi'i. Maka sebahagian kalangan
berusaha membawakan pembahasan khusus, merespon penuturan para pencatat sejarah perjuangan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam hal menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, dan bersabar untuk perjuangan tersebut. Jadi ada sisipan pembahasan di mana berbagai faidah yang dipetik pada sisipan pembahasan tersebut berkaitan erat dengan kokohnya kesabaran Al-Imam Asy-Syafi'i dalam hal tadi menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Di mana sisipan pembahasan tersebut tidak secara langsung dibawakan oleh al-muallif kitab ini. Di sini kan langsung dibawakan wafatnya beliau rahmatullahi alaihi. Nah, keluarga Sabarataan, kira-kira perlukah sisipan pembahasan yang mengandung petikan-petikan faidah ini kita sampaikan secara khusus sebelum kita melanjutkan pembahasan berkenaan dengan wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kayak apa pendapat antum Sabarataan? Kak Abidin, akur aja. Mas Tris. Baik. Lamun nang kayak ini, maka ulun minta tolong siapakan buku-buku catatannya. Insyaallah. Dan pembahasan ini erat kaitannya dengan al-aqidah as-sahihah dalam merespon berbagai ujian, cobaan, musibah, bahkan mungkin bala yang menimpa. Nah, terlebih khusus lagi bagi kita para penuntut ilmu. Keluarga sekalian, dari awal kita berusaha memetik berbagai faidah dari perjalanan hidup Al-Imam Asy-Syafi'i semenjak kecilnya beliau yang dinyatakan kana yatiman faqiran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah seorang yang yatim lagi fakir. Masih ingat pembelajaran ini? Di masa-masa awal al-muallif menuturkan peristiwa lahirnya beliau dan proses menimba ilmu di kota Makkah sampai menjelang kepergian menuju guru beliau tercinta Al-Imam Malik bin Anas di kota Darul Hijrah Al-Madinah An-Nabawiyah. Getir dan ketir keadaan Al-Imam Asy-Syafi'i bersama ibunda beliau tercinta rahimahumallahu ta'ala. Kana yatiman. Beliau seorang yang yatim.
ternyata bahasa bertambah, faqiran, lagi fakir. Kan bisa jadi seorang anak yatim, tapi ternyata dia tidak fakir. Harta warisan ayahnya berlimpah. Tapi itu tidak terjadi pada pribadi Al-Imam Asy-Syafi'i. Tidak berayah dan tiada berharta. Yatim sekaligus fakir. Fakir sekaligus yatim. Bukan sebuah kondisi yang sederhana bagi seorang Syafi'i di masa kecil beliau. Rahimahullah. Nah, sampai pada pembahasan terakhir, beliau berjuang untuk tetap tegar di atas ilmu dan serba-serbinya. Baik. Beberapa faidah yang kita petik dari perjalanan hidup beliau, termasuk dari perjalanan hidup para ulama ahli sunnati wal jamaah yang lain-lainnya berkenaan dengan hal ini adalah betapa nampak pada pribadi para ulama kita radhiyallahu anhum ajma'in beberapa sifat mulia berikut ini. Ini sengaja kita pelajari, semoga sifat-sifat ini pun wujud karena dimudahkan oleh Allah untuk diwujudkan dalam diri kita masing-masing. Baik, kita ringkas insya Allah. Sifat yang pertama, sekaligus sikap hidup yang dimaksud adalah mengimani bahwasanya berbagai ujian dalam menjalani kehidupan sudah hanya terjadi sebab ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Mengimani bahwasanya berbagai ujian dalam berkehidupan terjadi, berbagai ujian tersebut sebab ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Dari awal kita berusaha mempelajari manaqib al-Imam Asy-Syafi'i. Pernahkah kita mendapati adanya sikap dan sifat al-Imam Asy-Syafi'i yang menggambarkan penolakan terhadap takdir Allah? Ada? Bahkan ketika difitnah dan dizalimi yang luar biasa oleh, mohon maaf, oknum penguasa. Pertanyaannya, mungkinkah ketegaran untuk
untuk mengamalkan perkara ini, menuntut ilmu dan berjuang menyebarkan ilmu, hal ini bisa terwujud tanpa keimanan yang kokoh terhadap takdir Allah. Mungkin kada? Rasanya kada mungkin. Bahkan beliau rahmatullahi alaihi tidak kita dapati sedikit pun menyuarakan usaha untuk mengkudeta, melawan. Bahkan tidak kita dapati adanya caci maki dari lisan beliau terhadap pemerintah yang melakukan kezaliman. Ujian berat kada? Berat banar. Bujur? Di masa halusnya sidin, suah kada kita mendapati dalam manaqib beliau rahimahullah, beliau menyesali telah ditakdirkan sebagai seorang anak yatim yang fakir. Kada kita dapati. Bujur? Sampai terpaksa harus meninggalkan negeri Irak menuju Mesir. Dalam kondisi hati dan perasaan sebenarnya masih sangat mencintai ilmu dan ahli ilmu serta usaha menyampaikan ilmu di negeri tersebut, Irak. Tapi inilah takdir Allah. Nah, sama juga kita para penuntut ilmu. Hidup kita ini mulus terus kah? Kada kalau ada ujian, bahkan mungkin banyak. Ketika menuntut ilmu, banyak ujian. Dalam berumah tangga, ada cobaan. Menunaikan kewajiban untuk berdakwah, tidak sedikit tantangan. Tapi respon berbagai ujian, cobaan, rintangan, dan penghalang tersebut dengan faidah ini. Imani berbagai perkara yang terjadi karena memang telah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Apa yang Allah takdirkan, itulah yang pasti terjadi. Apa yang kita kehendaki, jika tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Berat kalau gak seberataan perjuangan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Tolong diingat dan terus diingat, insya Allah firman Allah Ta'ala berikut ini termaktub di surah, siapa yang masih ingat? Ini pernah kita sampaikan rasanya. Ayat, bujur surahnya sudah. Ayat ke-51. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Sudah dapat? Coba kita murajaah kembali ayat Allah yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yusibana. Kalau keseberataan lamunnya nun sukun batamuan wan huruf ya, apa hukumnya? Apa hukumnya?
Al-idgham, apa lanjutannya? Bigunnah. Al-idgham bigunnah. Qul, katakan olehmu ya Muhammad alaihi salatu wassalam, la yusibana, selama-lamanya tidak akan menimpa kami, salalawasnya, kada pacangan mahimpit kehidupan kami, salalawasnya, tidak akan pernah mempersempit kehidupan kami, menimpa kami apa haja tuh, nang apa haja secara umum, illa ma kataballahu lana, illa ma kataba Allahu lana, kecuali apa-apa yang telah Allah catat, Allah tetapkan, Allah takdirkan untuk kami. Apa aja tidak akan pernah menimpa kami kecuali apa-apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan untuk kami. Lihat sikap Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mendapatkan berbagai ujian dari Allah Ta'ala Ar-Rahman. Nampak betapa kokohnya akidah Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap rukun iman yang keenam. Iman terhadap qadha dan qadar. Iman terhadap takdir Allah khairihi wa syarrihi, entah takdir itu baik ataupun buruk. Versi kita, menurut kita, takdir ada yang manis dan takdir ada yang pahit. Sejatinya menurut Allah tabaraka wa ta'ala itu baik semunyaannya gasan kita. Coba antum cari aja satu ungkapan di dalam kitab nang ini nang menyatakan keluhan Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap takdir Allah. Ada kada? Nah, termasuk dalam manaqib Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau para ulama yang lain-lainnya rahimahumullahu ta'ala. Nah, sikap ini muncul karena adanya prinsip yang pertama ini, mengimani dengan sebenar-benarnya keimanan bahwasanya tidak akan pernah terjadi perkara apapun kecuali terjadi karena memang telah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Karena berbagai takdir hanya ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tidak ada sekutu baginya dalam hal penetapan takdir. Tolong, ketika ujian menghimpit kehidupan, tatkala cobaan mempersempit kehidupan, ikuti arahan Allah Ta'ala. Apa kelanjutan dari firman Allah tadi? Huwa maulana. Para suami, para istri, abah-abahnya, wan umanya sabarataan, nangapa haja ujian dalam kehidupan. Imani, itu ditakdirkan oleh Allah. Sebab mengimani ini ditakdirkan oleh Allah, maka nyatakan huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, dialah Allah penolong kami. Yang membuat kita sakit hanyalah Allah, maka berlindung dan mohon perlindungan kepada Allah. Nang maulah kita kada tapi baharta adalah Allah, maka jadikan Allah penolong dan pelindung bagi kita dari dampak-dampak negatif kefakiran harta. Huwa maulana,
Dialah Allah penolong kami, dialah Allah pelindung kami. Lihat di penghujung ayat. Nangapa ujar Allah Ta'ala? Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah Ta'ala semata orang-orang yang beriman mesti bertawakal. Al-Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita kuatnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Bujur? Kira-kira maaf banar, lamun kita nang dapat ujian nang kaya Al-Imam Asy-Syafi'i, bisa-bisa ampih sudah menuntut ilmu, bisa-bisa pensiun untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu. Tolong diingat, ini prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Seluruh makhluk lemah tanpa kecuali. Mereka makhluk tersebut tidak akan pernah kuat ketika bersandar kepada makhluk lainnya. Makhluk tidak akan pernah kuat ketika bersandar terhadap makhluk lainnya. Kenapa? Sama-sama lemah. Sama-sama kada kuat. Kuatnya hamba-hamba yang beriman ketika bersandar kepada Allah yang maha kuat, maha gagah, lagi maha perkasa. Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Itulah para ulama kita. Apatah lagi para sahabat. Ridwanullahu alaihim ajma'in. Maka tolong, kalau kesabarataan, hendak nang bujang, nang mantan bujang, nang balum berumah tangga, nang hudah berumah tangga, kuatkan tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Meskipun tolong diingat, ikhtiar untuk memanage kehidupan tetap merupakan bahagian dari syariat yang mesti kita jalankan. Tapi tawakal hanya kepada Allah. Bukan perkara mudah pian dalam menuntut ilmu. Khususnya banyak ujiannya. Insya Allah mereka yang merasakan perjuangan di pondok-pondok pesantren memahami hal ini. Apalagi dalam hal menyebarkan ilmu. Baik. Keluarga sekalian, kita lanjutkan. Faidah yang kedua yang kita petik dari manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i sampai bahagian terakhir. Sebelum membahas tentang wafatnya beliau. Karena keimanan terhadap rukun iman yang keenam dalam redaksi hadis diungkapkan dengan bahasa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Engkau beriman terhadap takdir pastinya datang dari Allah. Entah itu baik ataukah buruk, pahit ataukah manis, sesuai dengan yang kita inginkan ataukah tidak. Imani itu semua hanya datang dari Allah Ta'ala. Maka wajar ketika kekuatan faidah pertama nampak di dalam jiwa akan melahirkan faidah yang kedua. Prinsip hidup hamba yang beriman apa? Merespon berbagai ujian dengan apa? Dengan apa? Dengan
Dengan husnudzon kepada Allah. Dengan husnudzon kepada Allah Ta'ala semata. Jangan respon ujian-ujian dari Ar-Rahman dengan su'udzon. Nang berumah tangga, bini, maaf, kadang akhlaknya kurang mulia. Itu ditakdirkan oleh Allah, maka respon dengan husnudzon kepada Allah. Allah memiliki tujuan mulia di balik ujian bini nang durhaka. Bisa jadi nusyuz ini. Ada tujuan mulia dari Allah. Maka tolong ketika kita menuntut ilmu, menjadi panitia kajian di suatu majelis ilmu, dalam usaha untuk menyebarkan ilmu, ketika ada ujian, tolong miliki rasa baik sangka kepada Allah Ta'ala. Jangan buruk sangka. Purunnya Allah. Jangan. Apalagi sampai bertambah kada paham lalu. Ini bisa jadi kufur. Itu kada sederhana bahasa tuh. Allah dipadahkan kada paham. Allah itu maha berilmu. Dipadahkan kada paham. Jangan. Itu makhluk nangka itu. Allah jangan disifati dengan aib seperti itu. Ini bisa kufur ungkapan kayak ini. Lah, lihat kuatnya husnudzon dalam diri Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini kalau keseberatan yang harus kita miliki juga. Makanya tolong ketika kita mempelajari manaqib beliau, ambil hikmah-hikmah terpenting yang terkandung di dalamnya. Insyaallah ba'da isya kita lanjutkan. Kurang lebihnya demikian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Faqala subhanahu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Keluarga sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Berat rasanya bagi kita para penuntut ilmu untuk bersabar dan ridha dalam usaha untuk istiqamah fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Jika di dalam jiwa-jiwa kita tidak ada yang namanya sifat sekaligus sikap husnudzon terhadap Allah, silakan dilihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i dengan segenap keterbatasan yang ada berangkat meninggalkan Makkah menuju
Al-Madinah An-Nabawiyah, demi berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas dan para ulama besar ahli sunnah wal jamaah yang lain-lainnya di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jika tanpa husnudzan kepada Allah, terlebih khusus lagi ibu beliau, melepas kepergian seorang Syafi'i yang masih di masa-masa awal remaja, berat kada? Maka para abi dan ummi sekalian, miliki husnudzon yang kuat terhadap Allah demi menitipkan anak-anak kita kepada Allah semata dalam perjuangan menuntut ilmu. Jangan khawatir, pasti dan pasti Allah Rabbul Izzah wal Jalalah tidak akan menyia-nyiakan husnudzan kita tersebut kepadanya semata. Jadi respon berbagai ujian yang Allah Ta'ala datangkan dalam proses berkehidupan dengan husnudzon kepadanya. Siap insya Allah? Di hadapan saurang hudah samangkok bakso, timbul nang memakannya kawan, respon dengan husnudzon, ada tujuan baik dari Allah Ta'ala nang maha baik, kenapa bakso nang itu jadi kawan nang memakannya. Siap insya Allah? Nahap sudah karude pemuda hendak mempersunting seorang wanita idaman. Siap banar, ternyata tadahulu kawan. Pas kawan nang jadi, respon ujian perasaan tersebut dengan husnudzon kepada Ar-Rahman. Lamun husnudzoni lemah pian, berat rasanya perjuangan kita untuk menuntut ilmu, termasuk memperjuangkan anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Mengapa kita mesti buruk sangka kepada Allah? Tiada guna. Apa dalih kita untuk bersuudzon kepada Allah? Kada ada manfaatnya. Ingat, ujian apapun itu, cobaan apapun itu, dan penghalang apapun yang menghalangi perjuangan kita dalam detail pengabdian kepada Allah Ta'ala yang kita mampu, ada ujian, rintangan, penghalang. Ingat, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di antaranya pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan limpah kebaikan, khairan, banyak kebaikannya, Allah kehendaki hambanya tersebut mendapatkan begitu banyak kebaikan
untuk zahirnya dan batinnya, untuk dunia dan akhiratnya, maka ternyata ada tanda iradah Allah menghendaki kebaikan untuk hamba pilihannya. Apa? Yusib minhu. Niscaya Allah akan menimpakan musibah kepada hamba tersebut. Ternyata itu tanda iradah Allah yang menghendaki apa? Kebaikan untuk hamba tersebut. Allah tidak menghendaki keburukan kepada hamba. Yang ia timpakan cobaan dalam kehidupannya, pasti ada kebaikan di situ. Dan tolong diingat, musibah tersebut datang dari Allah, zat yang maha baik. Respon dengan husnudzan kepada Allah. Siap insyaallah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala idza, apabila, ahabba, mencintai, qauman, suatu kaum, sekelompok hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tandanya? Apa bukti cinta Allah Ta'ala kepada mereka? Ibtalahum. Niscaya Allah akan menimpakan ujian kepada mereka. Tanda apa? Allah mencintai mereka. Jadi ketika misalnya kita ditimpa ujian sakit, husnudzan kepada Allah, Allah mencintai kita. Istri sakit, bahkan mungkin dengan sakit yang berlebih, husnudzan kepada Allah, Allah mencintai kita, bukan untuk menzalimi kita. Bahkan di awal pembahasan tentang wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, di sini dinyatakan termasuk ujian berat bagi Al-Imam Asy-Syafi'i adalah ditimpa penyakit bawasir. Apa itu? Kayaknya kita bahas istilah insyaallah. Tapi tidak menyurutkan Al-Imam Asy-Syafi'i untuk tetap menyibukkan diri, memfokuskan jiwa demi menyebarkan ilmu dan menulis karya-karya ilmiah terbaik untuk agama Allah. Husnudzan. Paribasanya, capal pagat gin, respon dengan husnudzan kepada Allah. Pasti ada cinta Allah di balik ujian tersebut. Pasti. Baik. Sifat sekaligus sikap hidup yang ketiga yang diajarkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala adalah, kira-kira apa lanjutannya? Coba kita ulangi. Yang pertama apa tadi?
mengimani bahwa berbagai ujian dalam menjalani kehidupan hanya terjadi sebab memang ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Lanjut, sikap batin yang kedua, husnudzon terhadap Allah yang mendatangkan berbagai ujian yang merupakan goresan-goresan takdir yang telah ditetapkannya. Bujur, lihat runut yang ketiga, sabar dan menguatkan kesabaran. Bersabar dan menguatkan kesabaran dalam menerima ujian-ujian berkehidupan. Sabar, bersabar, dan kuatkan kesabaran tersebut. Hal ini diamalkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Diamalkan benar. Maaf keluarga sabarataan, lamun mental Al-Imam Asy-Syafi'i lemah, jauh dari sabar dan tidak kuat untuk bersabar, kira-kira kada panjang kisah manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Kada sampai di hadapan kita nang ini kitab kitab Ar-Risalah. Bujur? Ini kita sabarataan. Terlebih khusus lagi kita para penuntut ilmu. Dan termasuk kita para penuntut ilmu yang telah hidup berumah tangga. Miliki sifat dan sikap hidup yang sabar, dan tolong kuatkan kesabaran tersebut. Terkait dengan hal ini, bukankah Allah Ta'ala telah berpesan di antaranya pada surah apa? Coba dilihat Ali Imran ayat yang terakhir. Ayat 200 surah Ali Imran ayat ke-200. Jadi jangan sampai salah baca ya keluarga sekalian, bukan surah Al-Imran tapi suratu Ali Imran yang artinya surah tentang keluarga Imran. Ayat 200. Ayat 200. Baik. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah setelah menyeru orang-orang yang beriman, mendatangkan perintah. Apa? Yang pertama, isbiru. Isbiru. Bersabarlah kalian. Cukup? Ternyata Allah lanjutkan, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Bujur? Isbiru berlanjut dengan wasabiru. Bersabarlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Begitu nampak sabarnya seorang Al-Imam Asy-Syafi'i dan kuatnya kesabaran beliau untuk memperjuangkan al-aqidah as-sahihah, terlebih khusus tauhid yang lurus. Bagaimana kesabaran dan kuatnya kesabaran Al-Imam Asy-Syafi'i dalam memperjuangkan kesetiaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar
terlebih lagi menyebarkan ilmu ke berbagai tempat dengan ujiannya masing-masing. Maka tolong kita belajar manaqib beliau ini bukan semata-mata hanya membaca semata. Tidak semata-mata hanya sebatas mendengar sahaja. Tapi ada tujuan untuk memetik berbagai faidah yang bisa kita petik untuk selanjutnya kita amalkan. Zahiran wa batinan insyaallah. Tolong, lamun ada ujian dari Allah, respon dengan sabar dan kuatkan kesabaran tersebut. Lah, nang baru rumah tangga sama juga. Bujur? Maaf benar. Ini misalnya kalau kesabarataan, antum mungkin sangat lelah ketika pulang dari tempat antum bekerja. Mungkin ingin rasanya mulai ba'da maghrib tadi merebahkan diri, ditemani secangkir kopi wan gumbili. Lamun kada sabar, kira-kira kada pacangan tak duduk di sini. Apalagi sampai membawai bini. Bujur kada? Penuntut ilmu itu sangat-sangat dituntut untuk bersabar dan menguatkan kesabarannya. Ulun alhamdulillah wan keluarga matan balangan tulak kasini musola ar-rahmah tercinta nih. Meskipun jumbatan balangan Rabah kami lalui. Budiay. Iya kala? Coba mencagat. Kada kuala lo kita. Untung Rabah aja jumbatannya. Sabar dan kuatkan kesabaran. Lihat, ini ada kada dalam penuturan sejarah perjuangan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu, ada kada? Nampak kalau? Nampak. Nah kalau keseberataan, sebujurnya ada lagi tambahan-tambahan yang lain. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan pembahasan berkenaan dengan peristiwa wafatnya beliau. Karena di sini ada faidah terkait dengan akidah dalam beberapa bait syair yang beliau ucapkan. Ada. Termasuk setelahnya karena kita mempelajari tentang guru-guru mulia yang kepada mereka Al-Imam Asy-Syafi'i menimba ilmu, termasuk murid-murid kesayangan beliau yang begitu banyak mendapatkan ilmu dan kemuliaannya dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Siap insyaallah? Siap. Tapi lamun pian ada pemikiran lain, hendak membaca saurang dan memetik faidah-faidahnya, maka sangat-sangat ulun persilakan. Lah, bisa kayaknya kita pada pertemuan berikutnya sudah masuk pembahasan inti kitab. Tapi kembali lah, silakan pian pertimbangkan dahulu. Di situ lihat ada al-faslu ats-tsani. Fasal yang kedua. Usulul Syafi'i fi itsbatil aqidati. Ada dasar-dasar pijakan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan
perkara akidah. Nah, di situ terdapat 3 pembahasan. Yang pertama mengenai manhaj as-salaf dalam hal ini. Selanjutnya manhaj yang menyimpang, yang menjadi manhajnya al-mutakallimin. Dan pembahasan pokok-pokok al-Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan poin-poin al-aqidah as-sahihah. Ada? Baik. Nah, silakan dipertimbangkan kayak apa bagusnya menurut pian ulun umpat haja insyaallah. Baik. Apabila ada yang ingin disampaikan, ulun persilakan. Silakan. Baik, terkait dengan apa yang barusan kita pelajari ataupun yang di luar itu. Andaikan ada ilmu yang Allah Ta'ala berikan untuk menjawabnya, insya Allah kita sampaikan. Tapi jika belum, insya Allah kita jadikan PR untuk kita pribadi yang akan kita carikan jawabannya.